Ustadz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir yang insya Allah akan diampu oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah telah membersamai kita guru kita Al-Ustadz Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember akhir-akhir ini cuacanya banyak curah hujannya sangat tinggi, Ustadz ya. Apa enggak mempengaruhi jalannya pembelajaran di kelas, Ustadz? Ya, Alhamdulillah, kita bersyukur ya, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Setelah banyak dari hambanya hampir putus asa, ternyata Allah berikan rahmat ya. Alhamdulillah. Kita syukuri dan malah suasana semakin bersahaja ya, semakin nyaman ya. Alhamdulillah, dan sama sekali tidak ya menghambat kegiatan belajar atau perkuliahan di kampus. Ustadz dalam keadaan sehat, Ustadz ya Alhamdulillah, pastinya. barakallahu fiik. Alhamdulillah, wa fiik barakallah. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tidak lupa pula untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan tayangan pada kesempatan kali ini melalui radio-radio yang merelay tayangan pada kesempatan kali ini yang tergabung di Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagwe FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi secara langsung untuk dapat bertanya terkait dengan keimanan, doa dan zikir kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang berkeinginan untuk menanyakan sesuatu terkait dengan keimanan, doa dan zikir, Anda dapat bertanya melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda juga dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, sebelum kita menginjak pada acara selanjutnya, marilah kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mendapatkan pertolongan dan kemudahan di dalam menjalani kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Syu'ara tentang kondisi seorang hamba atau kondisi manusia nantinya di akhirat kelak, bahwa apa yang mereka kumpulkan dari harta dan juga nikmat keluarga dan anak keturunan yang Allah berikan kepada mereka di dunia,
tidaklah nanti bermanfaat di sisi Allah bila seorang hamba menghadap Allah dengan hati yang tidak tulus atau hati yang tidak bersih, hati yang tidak selamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat, ya, tidak lagi bermanfaat harta wala banun, anak keturunan, kecuali seorang hamba yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hakikat atau sifat hati yang salim, yang selamat, yaitu yang selamat dari seluruh penyakit hati. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ada lima perkara, 5 penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan seluruh penyakit hati yang lain ya bersumber dari kelima hal ini. Kelima penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah kesyirikan. Ini penyakit hati yang pertama, syirik. Dan jelas itu akan menodai hati. Karena kesyirikan, tentunya hati orang yang berbuat syirik tidak lagi terkonsentrasi kepada Allah, maka noda syirik itu telah mengotori hatinya. Yang kedua, perbuatan bid'ah, yaitu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Seluruh perbuatan, perkataan, keyakinan yang menyelisihi sunnah Nabi, tuntunan hidup Nabi. Dan itu semua adalah perkara yang sesat, yang tercela. Dan bila ya kesukaan kepada bid'ah itu telah masuk ke dalam hati, maka akan hilang dari hati kecintaan kepada sunnah Nabi. Yang ketiga yaitu syahwat atau maksiat, ya, yang akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan, ya, atau syahwat yang akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan dosa atau maksiat. Maka tentu sebagai obatnya adalah ya melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat adalah al-ghaflah, kelalaian, ya, yang akan membuat hati menjadi gersang, hati menjadi keras, hati menjadi ya atau sulit untuk menerima nasihat, dan hati yang sulit untuk khusyuk karena lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu dengan banyak berzikir seorang akan bisa menyembuhkan, menghilangkan penyakit ghaflah tadi. Yang kelima adalah penyakit yang sangat berbahaya adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, dan itu bertentangan dengan keikhlasan di dalam berubudiyah kepada Allah, dan juga bertentangan dengan hakikat ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima penyakit tersebut adalah penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan kita dari kelima perkara tersebut: kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, kelalaian, dan mengikuti hawa nafsu. Dan bagaimana caranya? Ya, pertama dengan mentauhidkan Allah, yang kedua mengikuti sunnah Nabi, yang ketiga melakukan ketaatan, ya, perintah, kemudian yang keempat banyak berzikir kepada Allah, dan yang kelima untuk selalu ikhlas, tulus beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat hatinya, suci jiwanya, dan bersih dirinya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas untayan nasihat pembukanya. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang memiliki hati yang salim, qalbun salim. Allahumma amin. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami membuka kembali dan mengajak Anda untuk dapat berkontribusi pada kesempatan emas pada kesempatan kali ini. Salah satunya dengan bertanya kepada Ustadz mengenai hal-hal terkait dengan keimanan, terkait dengan doa-doa dan zikir harian yang Anda dapat menanyakannya melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087. Dan kami akan membatasi untuk satu
penanya, untuk satu penelpon satu pertanyaan agar dapat berbagi faedah dengan penelpon yang lainnya. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Yang pertama datang dari saudara Uwais Sultan di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Masya Allah. Pertanyaannya, Ustadz, saya mau bertanya, apakah di hari Rabu saat di antara zuhur dan asar itu adalah waktu mustajab untuk berdoa? Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudara Uwais ya di Sulawesi Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ya waktu di hari Rabu ya antara zuhur dan asar termasuk waktu mustajabah? Ya, wallahu a'lam ya, bahwa tidak ada secara khusus ya dalil yang menjelaskan bahwa waktu antara zuhur dan asar yaumul atau hari Rabu tersebut itu memiliki ya keutamaan yang spesial ya. Kan tapi tidak diragukan bahwa seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama selesai melaksanakan solat dan sembari menunggu antara solat yang selanjutnya, maka merupakan waktu-waktu yang baik untuk berdoa ya. Dan waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa ya tatkala di hari Jumat, yaitu di sore hari Jumat sampai terbenam matahari, kemudian juga di waktu sepertiga malam terakhir, kemudian di waktu penghujung solat ya, di waktu sujud, juga termasuk waktu turun hujan, dan itu merupakan ya tempat-tempat yang mustajabah, waktu itu mustajabah. Maka itu yang harus kita berusaha untuk ya mengetahui dan berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Uwais Sultan di Kabupaten Minahasa Utara. Baik Ustaz, izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, yang datang dari saudara Yogi Aminuddin di Kota Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya, Bismillah, anak saya enggan mengaji ke pengajian sunnah dengan alasan tidak ada teman dekat. Malah mau ke pengajian yang ada penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW karena ada teman-temannya. Maka saya jawab, mendingan gak usah ngaji daripada ngaji ke pengajian yang ada penyelisihan sunnahnya. Apakah jawaban saya benar? Dan apa yang harus saya perbuat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Yogi ya Aminuddin di Jawa Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama yang harus kita pahami ya, seluruh kita wajib memahami bahwa ilmu tersebut adalah agama kita. Ya. Ilmu yang bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi adalah agama kita. Oleh karena itu, para ulama salafus salih mewasiatkan kepada kita agar ya kita menjadi orang yang selektif dalam belajar. Ya, melihat kepada siapa kita belajar. Ya, inna hadzal ilma din, fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Kata para ulama salaf, ilmu ini adalah agama kalian. Maka hendaklah kita berhati-hati dan memperhatikan. Ya, memilih, melihat dari siapa kita belajar. Karena jika salah dalam mengambil guru, maka tentu akan muncul penyimpangan, kesesatan, yaitu sangat berbahaya, akan merugikan seseorang, ya akan merugikan agamanya. Dan ini hal yang prinsip dalam kita menjalani hidup ini. Tidak diragukan bahwa majelis ilmu yang sesungguhnya adalah majlis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi, diajarkan akidah yang benar, diperingatkan dari ya bid'ah, dari kemaksiatan, dari akhlak yang jelek. Ya, artinya memperingatkan dari seluruh penyimpangan, baik yang berkaitan dengan akidah atau perkataan atau perbuatan atau ibadah, ya semua hal yang bertentangan dengan agama Islam, dengan sunnah Nabi itu diperingatkan, perkara bid'ah dan yang lainnya. Maka dalam hal ini seorang yang ingin selamat adalah mengikuti ya
apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti temannya, kecuali temannya mengajak pada yang baik atau duduk di majelis ilmu yang pelajari Al-Quran dan Sunnah. Adapun majelis-majelis ilmu yang di dalamnya ya tidak menjelaskan akidah yang benar, tidak menjelaskan tata cara ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ilmu yang hanya ya berisikan dengan dongeng, ya cerita dan tertawa, ya itu semua adalah majelis yang membuat hati kita menjadi keras, majelis yang akan merusak pemikiran kita, majelis yang akan merusak hati kita. Maka dalam hal ini tentu ya dilarang menghadiri majelis yang seperti itu, karena sesungguhnya agama itu adalah pegangan utama hidup kita, modal hidup. Bila agama, pemikiran kita, akidah kita dirusak, ya maka tentu akan terjadi penyimpangan dan itu kerugian yang besar. Oleh karena itu Pak Yogi haruslah ya senantiasa berusaha mengajak anaknya, mendoakan semoga mendapatkan hidayah dan menjelaskan kepadanya bahwa di akhirat kelak ya temanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya. Teman tidak akan bisa menyelamatkan teman yang lain. Seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya, anak begitu juga, ya, istri tidak bisa menyelamatkan suaminya, suami begitu juga. Tidak seorang pun. Bahkan ya orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti. Yatabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa rawul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Dan ingatlah tatkala mereka yang diikuti akan berpaling, berlepas dari yang mengikuti, dan telah terputus segala bentuk ya koneksi dan hubungan ya interaksi sama mereka, tidak lagi bermanfaat. Maka ini harus ditanamkan ya, ditanamkan kepada anak kita bahwa mereka ingin belajar, belajarlah kepada orang yang jelas ilmunya, menghadiri majelis ilmu. Nah, maka daripada menghadiri majelis yang dalamnya hanya menyampaikan kesesatan, kebatilan atau perkara yang bid'ah, maka tentu ya menghadiri atau tidak menghadirinya lebih, dan itu yang selamat. Bahkan tidak boleh dihadiri bila ternyata dalam majelis tersebut menyampaikan penyimpangan, kesesatan atau perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan anak kita ya untuk mendapatkan hidayah, kemudian peringatkan tentang bahaya mengikuti ya kajian-kajian yang tidak jelas ya sumber pengambilan keilmuan dan akidahnya, atau kajian-kajian yang hanya menyebarkan berbagai syubhat atau kesesatan, wal iyazubillah. Nah, demikian wallahu alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh saudara kita saudara Yogi Aminuddin dari Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, berlanjut ke penanya ketiga yang datang dari Kota Depok, Jawa Barat, dari Hendrawati Yusuf. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya bila jumlah zikir pada saat sujud dan ruku tidak sama? Syukron, jazakumullahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada Hendrawati Yusuf di Jawa Barat, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana bila jumlah zikir di waktu sujud dan rukuk tidak sama jumlahnya? Bagaimana hukumnya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Yang penting yang wajib ya dibaca satu kali subhana rabbiyal azim dalam keadaan sujud, kemudian subhana rabbiyal a'la di waktu rukuk, di waktu sujud rukuk dibaca subhana rabbiyal azim, waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Dan boleh lebih dari satu. Ya. Dan juga diselingi dengan doa-doa yang lain. Jadi intinya tidak ada masalah jika tidak sama jumlahnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Hendrawati Yusuf dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kami masih membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz terkait dengan keimanan, doa dan zikir di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, Anda dapat bertanya melalui nomor layanan kami di 0331544687.
atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang datang dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dari saudara Denis Harpe Siahaya. Pertanyaannya, ada seorang yang telah berusaha hijrah dan mengerjakan sholat 5 waktu, tapi terkadang di waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, dia meninggalkan satu sholat di antara sholat 5 waktu tersebut. Hanya di waktu-waktu tertentu saja dia bisa seperti itu kondisinya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini ya Ustadz? Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih kepada saudara ya Denis di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Salat adalah merupakan salah satu dari rukun ya agama Islam kita. Bahkan merupakan yang terpenting setelah syahadatain. Dan itu perkara yang wajib ya. Dan tidak ada alasan ya yang membolehkan untuk ditinggalkan. Ya. Dalam kondisi bagaimanapun tetap sholat. Jika tidak bisa berdiri, dalam keadaan duduk. Jika tidak bisa duduk, keadaan berbaring. Jika tidak juga berbaring, maka memberikan isyarat. Seperti seorang yang opname misalnya. Ya, dia harus pakai untuk membantu pernapasan. Dia tidak bisa dicopot. Dia harus sholat dalam kondisi seperti memberikan isyarat. Nah, artinya sholat bagaimanapun kondisinya, selama seorang itu masih akalnya masih sadar, ya, akalnya masih berfungsi dan dia masih mengetahui apa yang dibaca, ya, maka wajib. Jika tidak mampu berwudu dengan tayamum, jika juga bisa berwudu, harus dibantu oleh saudaranya. Jadi tidak ada uzur ya untuk meninggalkan sholat, kecuali kalau udah wafat dan meninggal, maka disolatkan. Ya, selama hidup, bagaimanapun kondisi, keadaan seorang, maka tidak boleh dia meninggalkan sholat. Ya, begitu mendengar azan, maka dia pergi, ya, mendatangi seruan azan tersebut. Nah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena solat merupakan amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah. Bila solatnya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Nah, dan ini merupakan tiang dari agama dan pembeda antara kesyirikan dan kekufuran. Menunaikan solat, mendirikan solat. Maka dalam hal ini ya, jelas itu satu kekeliruan, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, bahwa hakikat dari hijrah tersebutlah hijrah untuk selalu istiqamah di atas kebaikan, meninggalkan ya berbagai kejelekan. Nah, oleh karena itu ini adalah satu ya kesalahan, kekeliruan ya, karena seorang di dalam melaksanakan solat ya tetap wajib selama dia masih mampu, ya sadar dan untuk menunaikan solat tersebut. Bahkan dalam perjalanan jika ya dapat dispensasi. Ini menunjukkan bahwa enggak ada alasan untuk meninggalkan sholat selama seorang masih ya waras, masih sadar dan masih ya mampu melakukannya dan dia tahu apa yang dibaca dan mengetahui bagaimana sholat tersebut. Adapun seorang juga tidak waras lagi akalnya, udah tidak berfungsi akalnya, maka telah gugur kewajiban sholat tadi. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita semua untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini yang tersisa dari agama kita. Dan ini yang banyak dilalaikan. Ya. Assallallahu salam al-afiyah. Ya. Demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz. Telah tersambung dengan kita penelpon dari ibu hamba Allah di Bekasi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Baik ibu hamba Allah, bisa. Saya mau menanyakan tentang taubat Pak Ustadz. Seandainya seseorang itu setelah mengerti ilmu sunnah itu kehidupannya yang sudah
60 tahun lebih lah Pak Ustadz ya, penuh Nah. dengan kesalahan lah, artinya banyak dosa gitu karena bodohan. Nah, tobatnya itu kan artinya banyak sekali yang dilakukan yang melanggar aturan Allah Pak Ustadz. Baik. Itu apakah setiap poin umpamanya melanggar apa itu harus tobat atau bagaimana Pak Ustadz? Kemudian saya pernah mendengar seandainya tobat itu karena nggak paham itu kan berarti ditunda. Apakah memang benar harus sholat taubat tunda dulu atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertanyaannya ditangkap Ustaz ya. Ya, nah. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah di Bekasi. Barakallahu fiik. Ya, sebelumnya ya kita berdoa semoga kita semua istiqomah ya di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid ini. Ya, sampai ajal menjemput kita. Berkaitan dengan taubat, ya. Bila seorang pernah melakukan kesalahan, ya, dalam perjalanan hidupnya, kemudian di akhir kehidupannya dia mendapatkan hidayah dan bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari kesalahan maka seperti orang yang tidak berdosa. Naam. Al-Islam yajub ma kana qablah wa taubatu tajub ma kana qablah. Ya, bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga taubat menghapus dosa sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Man taba taballahu alaihi. Makanya Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Ya alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada taubatan nasuh. Dan disebutkan bahwa sampai tidak bertaubat maka dia orang yang zalim. Man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak bertaubat maka dia orang yang zalim. Maka ya, apapun dosa yang pernah kita lakukan, nah, maka jangan berputus asa. Bahkan ya, dosa kekufuran, kesyirikan, dosa besar, maka bertobat kepada Allah. Jika itu kekufuran ya masuk ke Islam, masuk ke dalam Islam, maka Allah akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Bahkan ya ada bonusnya. Kebaikan yang pernah dilakukan semasa kufur, semasa kekafirannya dari amal-amal yang baik itu akan dikembalikan oleh Allah kepadanya. Dan kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah dengan masuk Islam, dengan bertaubat. Naam. Kemudian dalam Islam lagi, bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang melakukannya, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Naam. As-salawatul khams. Naam, wa Ramadan ila Ramadan. Naam. Wal jumu'ah ila jumu'ah kafaratun lima bainahuma majtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian Ramadan demi Ramadan, Jumat demi Jumat akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa yang ada di antara kedua ya ibadah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah ya tentu kita bertaubat dari seluruh dosa kita. Dan kita yakin pasti kita telah banyak lupa, bahkan lupa terhadap satu persatu dosa tersebut. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah ya lalai akan mencatat. Naam, asahullah wa nasu. Allah menghitung, tapi kita telah lupa. Maka dalam hal ini kita memperbanyak istighfar, memohon ya kepada Allah keampunan dari seluruh dosa kita. Maka di antara ya doa yang dibaca oleh Nabi SAW di waktu rukuknya, di waktu sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillahu, yang tampak, yang tersembunyi dan yang tampak. Nah, wasirrahu wa alaniyah, yang tersembunyi dan yang kelihatan.
wa awwalahu wa akhir, yang pertama dan terakhir. Jadi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila seorang ingin melaksanakan salat taubat, maksudnya begitu dia pernah melakukan dosa kemudian bertaubat, dia ingin bertaubat, dia berwudu kemudian salat 2 rakaat kemudian memohon kepada Allah keampunan, baik itu di siang hari atau di malam hari. Jika dia juga mungkin salat di malam hari, bertahajud, kemudian dalam salat tersebut dia berdoa, kemudian di penghujung salat, selesai salat dia berdoa keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu juga namakan salat taubah. Nah, jadi intinya wajib bertobat kepada Allah, kan jangan menunda-nunda. Taubat jangan ditunda karena kita tidak tahu kapan ajal atau kematian datang menjemput kita. Jangan ditunda-tunda. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, pertolongan kepada kita semua untuk selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Bahkan taubat merupakan rutinitas harian yang menyertai detak jantung kita. Nah, seperti itu. Nah, demikian Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami dan diserap langsung oleh ibu hamba Allah dari Bekasi. Baik, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, bagi penelpon telah mencoba untuk menelpon agar dapat berusaha untuk menelpon kembali agar kiranya dapat tersambung dengan kru Fatwa TV kembali di live interaktif kali ini. Baik, Ustaz, kami izin untuk melanjutkan pertanyaan, membacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat-sangat dapat kami perlukan, Ustaz. Yang datang dari saudara Eka Bayu Syahputra di Kota Binjai. Bismillah, bagaimana kiat-kiat istiqomah agar dapat terus meningkatkan kualitas ibadah, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada saudara Eka di Sumatera Utara, Kota Binjai. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang sangat urgent sekali, yang senantiasa kita butuhkan dan kita selalu butuh kepada hal ini, yaitu istiqomah. Itu bagaimana kita bisa istiqomah di dalam menjalani hidup ini sehingga kualitas ibadah semakin bertambah. Pertama yang perlu dipahami bahwa keistiqomahan itu adalah senantiasa berada di atas jalan kebaikan atau agama Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bahkan istiqomah yang sesungguhnya kata Imam Ibnu Rajab adalah melaksanakan perintah lahir batin dan meninggalkan larangan lahir batin. Artinya istiqomah, selalu berada dalam ketaatan. Tentu ini hal yang berat, artinya yang sulit untuk dilakukan seseorang, sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan yang dia lakukan. Terus sepanjang hidupnya sempurna dalam kebaikan. Maka ini jelas seorang hamba tidak mampu melakukan hal itu. Nabi yang mengatakan, istaqimu wa lan tuhsu wasaddidu wa qaribu. Istaqimu, hendaklah kalian selalu istiqamah. Kemudian wa lan tuhsu, dan sekali kalian tidak mampu untuk berada dalam keistiqomahan untuk sempurna. Pasti ada kekurangan di sana. Maka begitu Allah perintahkan hambanya beristighfar, istaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamalah kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya. Para ulama menjelaskan, perintah untuk istiqamah dan perintah untuk beristighfar digabungkan dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwa seorang tidak mampu untuk betul-betul istiqamah 100%, tanpa ada kekurangan sedikit pun, maka pasti ada kesalahan. Maka diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kiat untuk istiqamah? Yang pertama tentunya memohon keteguhan hati di atas agama dan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW sangat banyak mengucapkan doa di waktu sujudnya, sering mengucapkan doa di waktu sujudnya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini yang pertama, karena sumber keistiqomahan itu bukan di lisan, tapi dari hati. Dan kemudian dia ikuti dengan lisan. Nah, bila kedua anggota badan ini, hati
dan lisan istiqomah, maka yang lain akan ikut istiqomah. Maka yang pertama hati. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditanamkan di hati kita keistiqomahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, untuk ya belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita mengenal mana kebaikan dan mana kejelekan. Kebaikan dilaksanakan, kejelekan ditinggalkan. Maka orang yang jahil maka akan terjerumus ke dalam ya kesesatan, kebatilan, atau akan meninggalkan kebaikan karena dia tidak mengetahui. Nah, jadi belajar ilmu agama, tentu ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang harus dipelajari. Di antara kiat untuk istiqamah adalah ya beramal. Jadi amal soleh yang kita ketahui maka bergegas melakukan. Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Nah, sebagaimana kejahatan akan juga menimbulkan kejahatan yang selanjutnya. Nah, terutama di waktu-waktu munculnya berbagai fitnah ya, fitan di kalangan ya kehidupan manusia, maka kita bergegas untuk beramal saleh. Badiru bil amali salihah, kata Nabi SAW. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Bergegaslah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datang suatu hari ya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita, sehingga seorang kebingungan ya yang menyebabkan dia hilang ya keistiqomaannya. Di pagi hari dia beriman, sore kufur. Ya, di sore hari beriman, pagi kufur. Dia menjual agamanya dengan ya keuntungan yang sangat atau dengan harga yang hina atau harga yang tiada nilainya dari urusan dunia. Kemudian di antara kiat untuk istiqamah adalah mencari teman atau sahabat yang baik, komunitas yang baik. Nah, ini sangat penting sekali karena sahabat, teman itu akan mempengaruhi kondisi seseorang. Maka bergaul dengan orang yang baik, hadir ke majelis ilmu, di sana orang-orang yang baik, ya tinggalkan teman-teman yang tidak baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menutup segala celah-celah, pintu-pintu yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, terutama zaman sekarang ini, terutama dunia maya, berbagai media sosial yang terbuka, dimudahkan oleh Allah di zaman sekarang ini ya, sarana untuk berbuat maksiat ya, sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk mengetahui siapa hambanya yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Nah, ini fitnah. Nah, maka ditutup celah-celah tersebut ya, dan jangan dibuka peluang ya untuk syaitan bisa masuk ke dalam diri kita dengan berbuat maksiat tadi. Nah, ini ya beberapa hal yang menjadi kiat untuk istiqamah. Kemudian tentunya ya selalu memohon pertolongan dan bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat melakukan amal ibadah. Nah, ini ya beberapa hal yang menjadi kiat untuk istiqamah. Dengan demikian bila istiqamah ya terus terjaga, maka tentu kualitas ibadah akan bertambah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Nah. Semoga jawaban tadi dapat diresapi bersama oleh kita dan bagi penanya dari Saudara Eka Bayu Syahputra di Kota Binjai, Sumatera Utara. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat bertanya, memanfaatkan kesempatan emas pada kesempatan kali ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala terkait dengan keimanan, doa dan zikir di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi bagi siapapun Anda yang ingin memaksimalkan kesempatan pada kesempatan kali ini, Anda dapat bertanya melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087 atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, bagi
Para pemirsa Fatwa TV dan kepada Ustadz kami izin untuk membacakan kembali Ya, nah. pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Datang dari Saudara Ibnu Muhammad dari Kota Pekanbaru Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah Al-Imam Syatibi termasuk dari Al-Imam Ahlus Sunnah? Dan benarkah beliau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy adalah bid'ah? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih kepada Ibnu Muhammad di Riau ya. Barakallahu fiik. Tidak diragukan bahwa ya, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah adalah ulama yang memiliki jasa yang besar bagi Islam, yang dua kitab beliau yang betul ya, yang sangat ya bermanfaat sekali, yaitu kitab Al-Muwafaqat wa kitab Al-I'tisam. Dan para ulama ya membaca kitab tersebut, kemudian ya mendapatkan beberapa kritikan terhadap kitab tersebut. Secara umum beliau ya ulama ahli sunnah, tapi ya dalam banyak hal, dalam masalah akidah ya beliau terkontaminasi dengan pemikiran Asy'ariyah ya, sekte Asy'ariyah, termasuk dalam masalah sifat. Naam, dalam masalah istiwa, dan sebagai yang kita ketahui, istiwa adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Istiwa alal arsh. Dan itu wajib kita imani, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam 7 ayat. Dan istiwa artinya ya tinggi di atas arasy. Dalam masalah ini tatkala beliau menukil dalam kitab Al-I'tisam itu beliau ya mengkritisi, beliau menyebutkan ya bukan seperti yang dikatakan oleh Az-Zahiri, ya maksudnya dari kalangan ulama Al-Hanabilah. Intinya dalam hal ini ada catatan yang negatif terhadap beliau. Jadi beliau terkontaminasi dengan akidah ya al-Asy'ari dalam hal ini. Ada masalah sifat ulu dan masalah sifat al-istiwa. Tapi tidak diragukan bahwa tulisan beliau dalam kitab Muwafaqat dan Al-I'tisam adalah kitab yang sangat baik sekali, dan kitab yang sangat penting untuk dibaca. Ya, apalagi para tulabul ilmi, tentunya seorang yang telah ya memiliki pengetahuan yang lengkap tentang akidah Ahlussunnah, agar tidak ya terkontaminasi dengan catatan-catatan negatif yang atau pernyataan-pernyataan yang negatif atau yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah yang disampaikan beliau. Ya, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni ya kesalahannya, dan begitu juga ulama Islam yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Saudara Ibnu Muhammad dari Kota Pekanbaru Riau. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dari Saudara Abdillah Bambang Kamah. Pertanyaannya, Ana pernah membaca perselisihan ulama tentang hadis zikir tahlil dengan jumlah 10 setelah sholat subuh dan maghrib. Manakah yang rajih di antara beberapa perselisihan ulama tersebut, dan apakah hadisnya hasan atau dhaif? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, terima kasih ya pada yang bertanya, Abdillah Bambang. Dalam hal ini permasalahan yang insya Allah ya masih ruang untuk bertoleransi itu ya sangat terbuka, karena juga bukan hal yang wajib ya, bukan hal yang wajib. Maka dalam hal ini ya sebagian mengatakan ya diutamakan untuk baca 10 kali, dan ada yang mengatakan cukup 3 kali atau 1 kali. Jadi intinya silakan ya, memang ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi dalam artian bukan perbedaan yang prinsip ya, mungkin melihat dari kelemahan dan juga kedudukan atau hadis tersebut. Intinya ya silakan kalau ingin membaca 10 kali, bahkan ya di waktu setiap hari
kita dianjurkan untuk banyak membaca la ilaha illallah. Bahkan barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari la ilallah wahdahu la syarika la lahu wa la kulli syai'in 100 kali, maka ini sama seperti seorang yang memerdekakan 10 dari raqabatu min abna Ibrahim, kan begitu. Kemudian dia diampuni dosanya, ya, ditingkatkan derajatnya. Jadi luar biasa pahalanya. Nah, oleh karena itu ya silakan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Adapun yang sebagian melakukan seperti ya menyamakan jumlah bertahlil di penghujung salat sebanyak 33 kali, maka ini tidak ada tuntunan seperti itu. Yang ada adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Nah, wallahu a'lam, ya, semoga Allah azza wajalla menerima amal ibadah kita. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh saudara kita Abdillah Bambang Kamah dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berlanjut ke penanya selanjutnya yang datang dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dari saudara Muhammad Arsyad. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang sering kita dapati di keseharian kita, Ustadz, ya. Nah. Pertanyaannya, apa hukum tidak membaca doa sebelum makan, Ustadz? Barakallahu fiikum. Ya. Tidak membaca ya doa sebelum makan, yang tidak dosa, tapi jelas dia menyelisihi sunnah. Ya. Tapi kalau sengaja dia mengetahui sunnah kemudian menyelisih, maka akan dosa. Tapi kalau mungkin kebiasaan tidak membaca, apakah dia dosa? Tidak dosa. Ya. Tapi dia merugi. Karena sebagaimana yang kita maklumi, bismillah tersebut, ya, membaca doa dengan bismillah, hanya ucap bismillah kemudian dia makan, ya, itu menyebut nama Allah, dan segala sesuatu bila disertai dengan menyebut nama Allah akan mendatangkan keberkahan. Ya, akan mendatangkan keberkahan. Nah, dan seluruh perkara yang baik maka hendaklah dimulai dengan memuji-muja Allah dan menyebut bismillah. Nah, maka dia akan merugi. Maka Rasulullah SAW merintahkan seorang anak yang makan, kemudian dia tangannya, ya, dia mengambil ke sana sini, ya, menjulurkan tangannya mengambil, bukannya di depan makan yang ada di depannya. Rasul mengatakan, ya gulam samillah wa kul mimma yalik, wahai anak, ya, bacalah bismillah, kemudian ya, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini perintah Nabi SAW dengan bismillah. Tapi bila seorang tidak baca bismillah, apakah dia dosa? Kita tidak dosa, tapi dia merugi, ya, karena telah, ya, menyelisihi tuntunan Nabi dalam masalah makan. Nah, semoga kita diberi taufik untuk selalu meneladani Nabi SAW dalam setiap, ya, ibadah, ketaatan, dan juga, ya, perbuatan dan sikap beliau. Nah, demikian, Allahu a'lam. Kesimpulannya dari pertanyaan ini berarti orang yang tidak membaca doa sebelum makan, ya, itu tidak berdosa, Ustaz, ya? Yang tidak dosa. Tidak berdosa. Nah, adapun lafaz doa sebelum makan sendiri itu ya, apa? Bismillah. Cukup dengan bismillah saja, Ustaz. Ya, bismillah. Samillah. Karena Rasul makan samillah. Ya gulam samillah. Nah, lalu bagaimana dengan doa yang telah menyebar di tengah masyarakat? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, anda masalah dengan, ya, anda ada masalah dia mengucapkan demikian itu karena memohon keberkahan. Allahumma barik fima razaqna wa qina adzabannar, yang mohon, ya, berikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan kepada kami dan selamatkan kami dari api neraka. Ya, dengan catatan, ya, tidak meyakini itu suatu yang sabit dari Nabi SAW, dan juga bukanlah yang rutin begitu dibaca. Nah, tapi hanya sekedar berdoa kebaikan, ya, dengan catatan bahwa tidak menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW. Nah, baik, Ustaz, barakallahu fiikum, Ustaz, atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dari Kabupaten Sragen, Muhammad Arsyad, dan kita seluruhnya. Baik, berlanjut ke penanya selanjutnya dari saudari Mega Ayu di Kota Tangerang Selatan, Banten. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Ana penceramah di sebuah kampung dan guru TPA, Ustaz. Ana berceramah di kalangan kaum ibu saja atas permintaan mereka.
Beberapa tahun terakhir, Ana mulai mengenal salaf, menghadiri kajiannya, mengikuti daurah-daurahnya. Karena dakwah Ana sekarang yang berbeda dengan keyakinan mereka, maka sudah ada majelis taklim yang melarang Ana berceramah. Dan Ana meninggalkan beberapa majelis lain. Sekarang tersisa beberapa majelis dan Ana merasa tidak mampu berdakwah dengan manhaj salaf. Apakah Ana tinggalkan saja sisa majelis ini? Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih kepada saudari ya, atau mungkin dikatakan ustazah begitulah ya, Mega Ayu. Ini perempuan berarti ya? Perempuan. Nah, taib. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Di dalam menjalani hidup ini, terutama mengajak pada kebaikan, ya tentunya pasti akan menghadapi rintangan, cobaan, ujian, ya. Dan itu merupakan sunnatullah. Nah, Nabi SAW lebih berat cobaannya dan ujiannya. Beliau pergi ke Taif, ya perjalanan yang jauh, ya. Dan sampai di Taif malah diusir, dilempari dengan batu. Ya, beliau sabar. Di waktu datang ya musim haji, beliau pergi menawarkan dakwah, ya, kepada orang-orang yang datang, berbagai kabilah Arab. Nah, jadi beliau mengajak sukunya, mengajak kabilahnya, ya, mengajak ya karib kerabatnya dan kaum muslimin. Dan berdakwah bukan untuk ya membuat masyarakat menjadi senang, tapi membuat Allah ridho kepada kita. Karena betapa banyak ya tradisi dan kebiasaan di masyarakat yang menyelisih tuntunan syariat. Nah, bila kita berdakwah ya yang diperhatikan dakwah disampaikan adalah sesuai dengan keinginan masyarakat, maka kita akan banyak mengorbankan prinsip-prinsip agama agar masyarakat senang, ya, mereka menerima dan senang, tidak ada masalah. Ini jelas ya mindset yang keliru dalam berdakwah. Kita berdakwah untuk mengajak pada kebaikan, permasalahan manusia senang kepada kita, menerima itu hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai ya kita berdakwah agar ya sesuai dengan selera masyarakat, tidak. Berdakwah agar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, mengajak kepada al-haq, pada kebenaran, kepada tauhid. Dan tatkala kita mendapatkan cobaan, begitu kita mengikuti manhaj salaf, manhaj sunnah wal jamaah dalam berdakwah, yaitu adalah cobaan dan ujian. Jangan disebabkan hal itu kita meninggalkan kebenaran. Ya. Jelas akan merugi seseorang bila dia meninggalkan, oh berat ini dakwah salaf, kok semua memusuhi, begitulah. Karena tatkala kita mengajak kepada tauhid, tatkala kita mengajak kepada sunnah, kepada akhlak yang mulia, maka karena mayoritas manusia tidak memahami hakikat tauhid, ya lebih menyukai tradisi dan budayanya daripada sunnah Nabi, dan banyak akhlak yang telah rusak, maka mereka akan membenci orang mengajak pada kebaikan. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sebagaimana ya satu wasiat disampaikan Waraqah bin Naufal pada Nabi di waktu pertama turun wahyu. Beliau mengatakan bahwa ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bi illa udhiya. Tidak seorang pun yang datang membawa apa yang kamu sampaikan Muhammad kecuali akan diuji, akan disakiti. Maka harus bersabar. Itulah cobaan tadi. Karena kita tidak memiliki hati manusia. Yang kita miliki hanya menyampaikan al-haq. Ya. Dan jangan pernah menjadi standar keberhasilan dakwah kita, oh banyak pengikut kita. Ya. Itu bukan standar keberhasilan. Karena Allah ya mencela yang jumlah mayoritas dalam Al-Quran. Ya. Kebanyakan manusia fasik, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya. Kemudian kata Allah kepada nabinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti ya kebanyakan penduduk ya atau manusia ya penduduk bumi ini atau penduduk dunia ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, jadi tetaplah menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan ilmu,
Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Diterima alhamdulillah, tidak diterima juga alhamdulillah, kita telah menunaikan. Nabi Ibrahim bagaimana mengajak ayahnya, ya, bagaimana mengajak kaumnya. Bahkan sebelumnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah sampai anaknya juga tidak menerima dakwanya. Yang menerima sekian lama waktu, ya, berapa kurun itu, ya, 9 abad lebih, 9 abad setengah, ya, berdakwah. Disebutkan sebagai riwayat yang mengikutinya 28, ya, kurang lebih seperti itu, ya, subhanallah. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan prinsip tauhid yang merupakan pilar utama dakwanya. Nah, ini yang harus menjadi teladan kita dalam berdakwah. Mengdakwah ini bukan ya selera, ya, tapi inilah ibadah yang membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga pemaparan Ustaz tadi dapat dipahami oleh saudari kita Mega Ayu dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Baik, pertanyaan tadi Ustaz sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Kami haturkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah membagikan banyak ilmu kepada kita pada malam dan kesempatan kali ini. Semoga Ustaz dan keluarga selalu Allah limpahkan dengan keberkahan dan rahmatnya Ustaz, dan selalu Allah jaga. Allahumma amin. Semoga semua juga dalam keadaan demikian. Allahumma amin. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi Anda yang ingin mengakses, mengetahui lebih lanjut terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau melalui fatwatv.id. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pada kesempatan kali ini. Pemirsa dan para pendengar Fatwa TV yang semoga Allah rahmati, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah menyimak tayangan ini pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk dapat selalu belajar, salah satunya melalui media live interaktif Fatwa TV. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Semoga Allah izinkan kita untuk dapat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami atau wudhunya batal.